Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa dengan NIM 240170019. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas perkuliahan dengan mata kuliah keamanan sistem komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketuntasan dalam memahami variasi virus, penyebaran, dan penanganannya pada komputer. Pemahaman tentang variasi virus komputer. Virus komputer merupakan program berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengubah, atau mencuri data dari sistem komputer tanpa izin pengguna. Beberapa variasi virus komputer antara lain, yang pertama, file infector virus. Jenis virus ini menempel pada file yang dapat dieksekusi seperti .x atau .com. Ketika file tersebut dijalankan, virus ikut serta aktif dan menyebar ke file lain di dalam sistem. Akibatnya, ada beberapa program yang menjadi rusak atau tidak bisa dibuka. Contoh virus jenis ini adalah Shellity dan Virut. Yang kedua ada boot sector virus. Virus ini menyerang area boot pada hard disk atau flash disk. Karena area boot merupakan bagian penting untuk memulai sistem operasi, infeksi virus ini bisa menyebabkan komputer gagal melakukan booting. Biasanya virus ini menyebar melalui media penyimpanan eksternal. Yang ketiga ada makrovirus. Virus ini menyerang file dokumen seperti Microsoft Word atau Excel dengan memanfaatkan fitur makro. Saat file dibuka, virus akan aktif dan dapat menyebar ke dokumen lain. Dampak yang sering terjadi yaitu isi dokumen berubah, hilang, atau tidak bisa dibuka. Yang keempat ada worm. Berbeda dengan virus biasanya, worm tidak membutuhkan file induk untuk menular. Ia dapat menyebar sendiri melalui jaringan internet atau lokal dengan sangat cepat. Worm dapat memperlambat kinerja jaringan karena mengonsumsi banyak bandwidth. Yang kelima ada Trojan Horse. Trojan merupakan program yang seolah-olah berguna, padahal menyembunyikan program berbahaya di dalamnya. Biasanya, Trojan digunakan untuk mencuri data pribadi seperti password, data kartu kredit, atau akses sistem dari jarak jauh. Trojan tidak mereplikasi diri seperti virus, tetapi dampaknya sangat berbahaya. Yang keenam ada ransomware. Jenis virus ini mengunci data pengguna dan meminta tebusan agar data bisa diakses kembali. Ransomware sering menyebar melalui email atau situs palsu. Serangan ini sangat merugikan karena dapat menyebabkan kehilangan data penting secara permanen jika tidak ada cadangan data atau backup. Dari keenam tersebut, kita dapat memahami variasi virus secara tuntas. Pengguna dapat mengenali ancaman yang ada di komputer dan dapat membedakan jenis serangan dan menentukan langkah penanganan yang tepat sesuai karakteristik virus tersebut. Setelah mengetahui variasi virus, selanjutnya kita akan mengetahui konsep penyebaran virus. Penyebaran virus komputer terjadi karena aktivitas manusia yang kurang hati-hati dan sistem keamanan yang lemah. Beberapa cara penyebaran yang umum meliputi yang pertama melalui media penyimpanan eksternal. Flash disk, hard disk eksternal, atau CD dapat menjadi sarana penyebaran virus jika digunakan bergantian di banyak komputer tanpa pemindaian antivirus. Fitur autoran pada perangkat sering dimanfaatkan virus untuk aktif secara otomatis pada perangkat saat terhubung. Yang kedua, melalui email atau lampiran pesan. Virus sering disamarkan dalam bentuk lampiran atau attachment pada email. Pengguna yang kurang teliti dan langsung membuka lampiran dari pengirim tidak dikenal berpotensi mengeksekusi virus tanpa disadari. Yang ketiga, melalui internet dan situs tidak aman. Banyak virus menyebar melalui situs web palsu atau link berbahaya yang memicu proses unduhan otomatis atau drive-by download, dan situs bajakan, crack software, dan iklan palsu sering menjadi sumber utama penyebaran. Yang keempat, melalui jaringan komputer. Di jaringan lokal,
virus dapat menyebar dari satu komputer ke komputer lain secara otomatis, terutama jika sistem tidak dilindungi firewall atau antivirus jaringan. Yang kelima, melalui software bajakan dan file unduhan tidak resmi. Program bajakan sering disisipi malware atau trojan. Pengguna yang mengunduh software semacam itu beresiko tinggi terkena infeksi karena tidak ada jaminan keamanan. Dari kelima poin tersebut, kita dapat memahami cara penyebaran ini dan membuat kita mampu mengidentifikasi sumber infeksi potensial dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif seperti menghindari klik tautan mencurigakan, tidak menggunakan flash disk sembarangan, serta selalu memindai file sebelum dibuka. Selanjutnya, kita akan mengetahui cara penanganan virus. Ada 3 langkah utama yang dapat dilakukan, yaitu dengan pencegahan, deteksi, dan pemulihan. Yang pertama, pencegahan. Langkah pencegahan merupakan cara paling efektif untuk melindungi sistem dari serangan virus. Upaya pencegahan meliputi: yang pertama, menginstal dan memperbarui antivirus secara berkala; yang kedua, menjaga sistem operasi dan software agar selalu update; yang ketiga, tidak mengunduh atau menjalankan file dari sumber yang tidak dipercaya; yang keempat, menonaktifkan fitur autorun pada perangkat eksternal; yang kelima, mengaktifkan firewall untuk memblokir akses tidak sah dari jaringan; dan yang keenam, menghindari penggunaan software bajakan. Yang kedua, deteksi. Deteksi dilakukan untuk mengenali adanya virus di dalam sistem. Tanda-tanda komputer terinfeksi antara lain: yang pertama, kinerja komputer menurun secara drastis; yang kedua, file atau folder hilang atau berubah nama; yang ketiga, muncul pesan aneh atau program yang tidak dikenal; yang keempat, sistem sering mengalami crash atau restart sendiri. Untuk mendeteksi, pengguna dapat melakukan full scan menggunakan antivirus atau perangkat lunak keamanan lain yang terpercaya. Yang ketiga, pemulihan. Jika virus sudah terlanjur menginfeksi, langkah pemulihan harus segera dilakukan agar kerusakan tidak semakin parah. Upaya yang bisa dilakukan antara lain: yang pertama, menghapus atau mengkarantina file yang terinfeksi; yang kedua, melakukan sistem restore ke kondisi sebelum infeksi terjadi; yang ketiga, jika kerusakan sudah berat, melakukan install ulang sistem operasi; dan yang keempat, melakukan backup data penting secara rutin untuk menghindari kehilangan data. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini ialah, dengan memahami jenis-jenis virus, pengguna dapat mengetahui karakteristik dan dampak dari masing-masing ancaman. Dengan memahami cara penyebaran, pengguna dapat lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan sistem, file, dan jaringan. Dan dengan memahami cara penanganan, pengguna dapat menanggulangi masalah secara mandiri dengan langkah-langkah pencegahan, deteksi, dan pemulihan yang tepat. Pemahaman yang menyeluruh ini akan membentuk perilaku yang lebih aman dalam menggunakan komputer dan internet, serta mengurangi risiko kehilangan data, gangguan sistem, maupun kerusakan perangkat akibat serangan virus komputer. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan dari materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.